Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai perubahan ketentuan umum perpajakan berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law, as known as Undang-Undang Cipta Kerja, as known as Undang-Undang Cika, yang sebenarnya udah diresmikan ya pada tanggal 2 November 2020 lalu dengan nama resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cika ada beberapa undang-undang perpajakan yang terdampak, yaitu Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang KUP. Pada bagian ini akan khusus membahas tentang Undang-Undang KUP saja. Di sini dapat kita lihat bahwa pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 113 mengatur tentang Undang-Undang KUP tadi, di mana hal-hal yang berubah secara big frame adalah pada pasal 8, pasal 9, pasal 11, hingga pasal 44B. Sedangkan ada juga pasal yang dihapus seperti pasal 13A dan pasal 27A. Ada juga pasal yang disisipkan seperti pasal 27B. Perubahan yang paling berbeda dengan regulasi sebelumnya adalah mengenai perhitungan sanksi bunga maupun imbalan bunga. Pada regulasi sebelumnya, untuk menghitung sanksi, langsung saja jumlah pajak kurang bayarnya dikali tarif bunga tetap dikalikan dengan bulan yang terkena sanksi. Namun di Omnibus Law, tarif bunga ini nantinya akan dicari lagi dengan menghitung suku bunga acuan ditambah uplift faktornya dibagikan dengan 12. Yang dimaksud dengan suku bunga acuan adalah misalnya bulan yang terutang nantinya ada 6 dari bulan Januari, Februari, hingga Juni. Maka suku bunga acuan yang digunakan adalah suku bunga pada bulan Januari, yaitu pada bulan pertama kali terkena sanksi. Nah, untuk besaran suku bunganya akan diupdate oleh Menteri Keuangan setiap bulannya atau setiap periode melalui KMK. KMK 50/010/2020 merupakan KMK pertama yang mengatur mengenai penentuan suku bunga. Sehingga untuk mencari suku bunga yang terutang di sebelum aturan Undang-Undang Cika ini digunakan KMK 540 ini. Sedangkan istilah uplift factor merupakan tambahan yang akan dikenakan kepada suku bunga acuan tadi dalam menghitung tarif bunga. Besarnya uplift factor ini tergantung kepada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah masih di tahap self maupun official. Semakin ke official, pada umumnya tarif uplift factornya ini semakin besar. Nah, untuk pokok perubahan pertama yaitu terdapat pada pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, yaitu sanksi yang dikenakan atas bunga penagihan, angsuran penundaan pembayaran pajak, dan kurang bayar penundaan penyampaian SPT tahunan. Jadi pada aturan sebelumnya, sanksinya yaitu sebesar 2% bunga dengan tarif tetap, dan setelah aturan ini sanksinya dihitung dengan mencari tarif bunga per bulannya itu dari suku bunga acuan ditambah uplift factornya 0% dibagikan 12. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa suku bunga acuannya ini nanti dilihat dari yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan dibagi 12. Untuk jumlah bulannya nanti dikalikan banyak jumlah bulan maksimal 24 bulan. Untuk pokok perubahan selanjutnya yaitu pada pasal 8 ayat 2 dan ayat 2A, pasal 9 ayat 2A dan ayat 2B, dan pasal 14 ayat 3. Untuk detail pengenaannya bisa dibaca yang ada checklist 1, checklist 2, dan checklist 3. Bisa di stop dulu, kemudian dibaca secara detail dan di next. Dan untuk note selanjutnya adalah di sini perbedaannya ada di uplift factornya sebesar 5%. Tapi untuk cara perhitungannya tetap sama seperti yang dijelaskan di awal. Pokok perubahan selanjutnya yaitu pada pasal 8 ayat 5, yaitu mengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Di aturan sebelumnya, tarifnya adalah kenaikan sebesar 50%, namun pada di UU Cika ini sama untuk menghitung tarif bunganya tadi suku bunga acuan tambah uplift factor bagi 12, perbedaannya adalah uplift factornya sebesar 10%. Pokok perubahan selanjutnya yaitu pada pasal 13 ayat 2 dan ayat 2A, yaitu pada hal ini uplift factornya 15%. Sebelumnya sanksinya sebesar
2% yang merupakan tarif bunga tetap. Next, pada pasal 13 ayat 1 huruf F, SKPKB dapat diterbitkan bagi PKP tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM. Padahal di aturan sebelumnya itu, PKP itu yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PM saja yang dapat diterbitkan SKPKB. Next, pada pasal 13 ayat 3 yang sebelumnya belum diatur mengenai penerapan jenis sanksi, bahwa penerapan satu jenis sanksi administratif saja yang tertinggi nilai besaran sanksinya antara sanksi bunga dan sanksi kenaikan dalam pemeriksaan atas PPN dan PPNBM untuk memberikan keadilan bagi PKP. Next, yaitu pasal 13A dihapuskan guna memberikan kepastian hukum bagi WP. Selanjutnya, pada pasal 13 ayat 4 diganti bahwa SPT menjadi pasti apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan SKP, kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, penghapusan pasal 13 ayat 5 dan pasal 15 ayat 4. Kemudian, pada pasal 14 ayat 1 huruf D dan huruf E, dan pasal 14 ayat 4, ada perubahan mengenai denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak yang sebelumnya adalah denda sebesar 2% dari DPP. Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 5B dan ayat 5C diatur mengenai daluarsa penetapan STP yang sebelumnya tidak diatur. Selanjutnya adalah pasal 14 ayat 1 huruf F, sebelumnya tidak diatur, sehingga ini menjadi pasal tambahan mengenai DJP dapat menerbitkan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Next, yaitu pada pasal 17B ayat 5 merupakan pasal tambahan yang mengatakan bahwa pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Next, ada pada pasal 17B ayat 3 yang mengatur bahwa WP diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkyu. Padahal sebelumnya imbalan bunga ini diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%. Selanjutnya adalah perubahan frasa pada pasal 38 yang menghapus frasa perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Hal ini sehubungan dengan penghapusan pasal 13A yang tadi sudah sempat dimention. Terakhir yaitu pada pasal 44B ayat 2 yang menyatakan bahwa denda penghentian penyidikan tindak pidana diubah menjadi sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Sekian aja buat video kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe. And see you in next video. Bye-bye.